Seorang pria tega menganiaya ibu kandungnya hingga terjatuh karena menolak memberikan sejumlah uang yang diminta pelaku. Usai aksinya viral, pelaku langsung ditangkap dan dilakukan pemeriksaan. Sebuah video dari rekaman CCTV warga terlihat seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya hingga sang ibu terjatuh di sebuah komplek perumahan di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 18 Juni lalu. Sang ibu mengalami luka akibat kejadian ini. Menurut sang ibu, penganiayaan dipicu karena ia tak memberikan sejumlah uang yang diminta anaknya. Tindakan yang dilakukan pelaku bukan kali pertama terjadi, namun sang ibu sebelumnya memilih diam dan tak melaporkannya ke polisi. Awalnya kan minta uang, aku bilang nggak punya uang, tapi maksa. Ya udah, akhirnya dia buat apa? WhatsApp teman kamu katanya, teman bunda. Dia bilang tuh nggak ada uangnya, nggak ada aja. Terus aku naruh handphonenya dia, taruh di meja tapi bukan yang ngebanting. Aku karena udah kesal juga, bukan yang ngebanting. Kata menurut dia mah, kenapa lo banting handphone gua? Nggak banting handphone kamu kok. Dari situ awalnya. Usai videonya viral, pihak keluarga melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Pelaku langsung ditangkap di kediamannya dan saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan. Sudah kita amankan pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Keluarga berharap hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa menjadi efek jera dan pembelajaran bagi pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena seorang anak yang tega menyakiti bahkan memukuli ibu kandungnya pada saat sudah dewasa merupakan realitas yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Tindakan durhaka semacam ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan akhlak, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang layak dijerat dengan ketentuan hukum positif. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang anak melakukan tindakan sekeji itu kepada orang tuanya yang telah melahirkannya? Salah satu jawaban mendasar atas permasalahan ini adalah ketiadaan pendidikan karakter yang ditanamkan semenjak dini oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pendidikan karakter bukan sekedar aspek moralitas, tetapi merupakan bagian integral dari kewajiban syar'i yang telah diatur oleh syariat Islam secara rinci, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nihayatuz Zain Fikih Madhab Syafi'i. Berikut kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Redaksi kitabnya ada di halaman 13 dan di halaman 14. Wa yumaru sabiyyun dzakarun wa untha mumayyijun bi an yasira ahlan li an yakula wahdahu wa yashroba wa yastanjiya kadzalika biha ay salati walau qada'an. Dan diperintahkan anak laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tamyiz untuk melatih dirinya agar mampu makan sendiri, minum sendiri, dan bersuci atau istinja sendiri. Demikian pula dalam sholat meskipun sholat qada. Ay yajibu ala kullin min abwayhi wa in ada thumman wasiyi awil qayyimi wa kadzanahu multaqiti wa malikir raqiqi wal wadi'i wal musta'iri an ya'muru tifla bis sholati li sab'in minas sinina ay ba'da istikmaliha. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada masing-masing dari kedua orang tuanya meskipun kedudukannya lebih tinggi, misalnya kakek atau nenek. Lalu kepada wali wasiat atau pengurusnya, juga termasuk semisal pengasuh anak temuan, pemilik budak, penerima titipan, dan peminjam anak, untuk memerintahkan anak melaksanakan sholat pada usia 7 tahun, yakni setelah sempurna genap 7 tahun. Fala yajibul amru qabla ijtima'is sab'i wa tamyizi, wala yaktasiru waliyu ala mujaridil amri
bal mu'tahdidi ala tarkis salati ka'an yatawa'adahu bima yukhawwifuhu idza tarakaha. Maka tidak wajib memerintahkannya sebelum tercapainya usia 7 tahun dan belum adanya kemampuan membedakan atau tamyiz. Dan tidak cukup bagi wali hanya dengan memerintahkannya, melainkan harus disertai dengan bentuk ancaman apabila ia meninggalkan sholat. Misalnya dengan menakut-nakutinya melalui sesuatu yang membuatnya jera bila meninggalkannya. Wa yutrabu ay mumayyiju wujuban ala man dzukira 'alaiha ay ala tarkiha darban ghairu mubarrihin li ashrin li'annahu mazinnatul bulughi fayazul darbuhu fi asna'il ashurati. Dan dipukul, maksudnya anak yang telah tamyiz wajib dipukul oleh pihak yang telah disebutkan sebelumnya karena meninggalkan sholat dengan pukulan yang tidak membekas pada usia 10 tahun. Karena usia tersebut merupakan indikasi mendekati baligh, maka diperbolehkan memukulnya dalam rentang usia 10 tahun itu. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dasar hukum dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Kasawmin ataqahu bi an lam tahsul lahu bihi masaqqatun la tuhtamalu 'adatan wa in lam tabuhi tayammuma wa yajibu 'ala man mara nahyuhu 'anil muharramati wa ta'limuhul wajibati wa sairi syara'i kasiwaki wa huduril jama'ati. Sebagaimana puasa yang sanggup ia lakukan, yakni jika puasa itu tidak menimbulkan kesulitan yang tidak lazim walaupun belum memperbolehkan bertayamum, dan wajib bagi pihak yang mengasuhnya untuk melarangnya dari perbuatan yang diharamkan, mengajarkannya kewajiban-kewajiban syariat serta hukum-hukum lainnya seperti bersiwak dan menghadiri sholat berjamaah. Tsumma in balagha rasyidan intafa dzalika 'anil awliyai. Kemudian apabila anak telah mencapai usia baligh dan berakal, maka kewajiban tersebut gugur dari para walinya. Berdasarkan penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kewajiban pendidikan anak dimulai pada masa tamyiz, bukan setelah baligh. Ciri-ciri anak yang sudah memasuki masa tamyiz antara lain mampu makan dan minum sendiri, menjaga kebersihan setelah buang hajat, memahami instruksi, dan dapat membedakan hal yang membahayakan. Yang kedua, perintah dan larangan kepada anak harus disertai dengan ancaman edukatif yang membuatnya jera apabila melanggar, agar tumbuh kesadaran tanggung jawab di dalam diri anak. Yang ketiga, wali berkewajiban memberikan hukuman fisik ringan, yaitu memukul tanpa menimbulkan bekas luka jika anak yang sudah memasuki masa tamyiz meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Ini merupakan bentuk ketegasan dalam mendidik, bukan bentuk kekerasan. Ketegasan ini mencerminkan kasih sayang yang hakiki, bukan dengan dimanjakan secara berlebihan yang justru merusak. Ketegasan dalam masa tamyiz adalah pondasi karakter anak pada masa baligh. Orang tua yang tidak tegas di dalam masa ini, perumpamannya seperti sedang merakit bom waktu yang akan meledak ketika anak sudah dewasa. Ketika anak sudah dewasa dan berkarakter keras, pendidikan serupa menjadi jauh lebih sulit dan tidak efektif. Dengan demikian, pendekatan pendidikan anak di dalam Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sistematis dan praktis. Landasannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.